Halo Sobat Sehat, selamat bergabung di Maisha Makmur Podcast. Makin sehat bersama Propolis. Kali ini sudah ada bersama saya di studio podcast kami adalah Bapak Rokim Abdul Karim, di mana beliau adalah kontributor penyusunan SNI Propolis Nasional ya Pak ya. Terus kedua juga adalah penulis buku Manfaat Propolis dan sudah berpengalaman lebih dari 22 tahun sebagai pakar propolis. Selamat datang Pak Rokim. Selamat datang Bu Astrid, terima kasih saya udah diundang kembali hadir ya di podcast Maisha Propolis. Ya, makin sehat bersama Propolis pastinya ya Pak. Ya, kalau kita rutin konsumsi propolis minimal penyakit-penyakit menjauh lah seperti itu. Iya, amin ya. Nah, kali ini Pak banyak pertanyaan dari Sobat Sehat khususnya tentang cara konsumsi propolis. Boleh ya kita ngobrol lebih dalam lagi tentang propolis ini. Nah, apakah propolis ini aman digunakan untuk segala usia, Pak Rokim? Bu Astrid dan Sobat Sehat yang mudah-mudahan kita selalu sehat, berkaitan dengan pertanyaan di masyarakat tentang penggunaan propolis, apakah aman dipakai untuk setiap orang ya, dari mulai anak-anak, kemudian juga dewasa hingga manula. Sebetulnya ini pertanyaan yang kita harus memahami bahwa propolis itu adalah bahan dari alam. Dan memang selama ini kita sendiri tidak terlalu mempermasalahkan apakah misalkan sayuran atau kemudian buah-buahan itu aman atau tidak. Karena rata-rata kalau yang dari alam itu aman. Nah, karena itu juga propolis sama seperti produk alami lain ya, produk dari buah-buahan atau produk dari tanaman-tanaman. Karena memang propolis itu bahan bakunya kan dari getah tanaman-tanaman itu sendiri. Karena itu konsumsi propolis itu aman untuk setiap usia. Karena dalam keseharian kita juga mengkonsumsi hasil dari tanaman itu untuk semua usia. Betul. Ya, mulai dari mungkin padi-padian, beras, ya mungkin juga ada apa istilahnya talas-talasan, ya ubi-ubian, kemudian juga buah-buahan, sayur-sayuran. Itu kan dikonsumsi oleh banyak usia. Walaupun mungkin bentuknya bisa berbeda-beda ya, ada yang berbentuk yang sudah diekstrak ya, ada juga yang berbentuk langsung mentah dikonsumsi. Karena itu kalau pertanyaannya apakah propolis itu aman, maka sebetulnya pertanyaan itu juga bisa ditanyakan apakah konsumsi hasil tanaman, buah-buahan itu aman? Ya semua jawabannya pasti aman untuk berbagai usia. Nah, itu seperti itu jawabannya Bu Astrid dan Sobat Sehat. Jadi ini kita sedang membicarakan hasil dari alam, dari tanam-tanaman, cuma memang ada yang diprosesnya itu oleh kita langsung dipanen, kita langsung kemudian dicuci, kita makan seperti timun misalnya seperti itu. Ada yang memang ini diproses dulu oleh lebah. Nah, seperti itu. Termasuk mungkin kalau ada pertanyaan bukan hanya propolis ya, ada di sana madu juga aman. Pada prinsipnya aman. Tinggal nanti kalau ada yang mengandung khasiat tertentu, ya misalkan seperti bee pollen, royal jelly, tinggal berbicara dosisnya saja. Seperti itu. Jadi cara minum hasil dari alam atau konsumsi bahan dari alam berupa hasil tanaman, buah-buahan dan sebagainya itu berbicaranya kebanyakan atau tidak. Ya, bukan berbicaranya beracun atau tidak ya. Misalkan kita makan apel ya kalau 10 ya kekenyangan kan seperti itu. Satu ya cukup seperti itu. Seperti itu Bu Ati. Jadi propolis aman dikonsumsi oleh rentang usia mulai dari anak-anak hingga manula seperti itu. Aman ya Pak Rokim ya. Nah, banyak juga Sobat Sehat yang bertanya, apakah propolis itu aman untuk dikonsumsi oleh ibu yang lagi hamil atau ibu yang menyusui Pak? Kita mengetahui bahwa pada ibu hamil itu memerlukan nutrisi yang boleh dikatakan lebih dari biasanya. Karena dia sedang mensuplai nutrisi anaknya yang ada di dalam kandungan. Karena itu banyak disarankan untuk konsumsi protein dan juga menambah untuk konsumsi buah-buahan dan tanaman-tanaman yang mengandung vitamin dan sebagainya. Nah, dalam hal ini propolis bagi ibu hamil dan menyusui justru menurut saya bukan hanya aman, tapi sesuatu yang penting untuk mereka konsumsi. Karena apa? Di dalam propolis itu sebagai kumpulan dari hasil tanaman yang dikumpulkan oleh lebah ya, yang kemudian berbentuk propolis itu merupakan senyawa-senyawa yang lengkap. Karena kita mengetahui bahwa propolis itu kan berasal dari getah dari berbagai jenis tanaman.
Betul. Tentu di sana ada unsur-unsur yang beragam. Nah, unsur yang beragam ini penting bagi pertumbuhan si bayi yang ada dalam kandungan maupun yang sedang disusui. Karena dengan unsur yang beragam, maka terdapat keberagaman dari sisi daya dukung terhadap penyerapan nutrisi dan sebagainya. Nah, kalau ibu hamil dan menyusui ini konsumsi propolis secara rutin, kita bisa melihat nantinya ada perkembangan yang sangat baik, mulai dari perkembangan otak anak, kemudian juga daya tahan tubuh anak, karena sel-selnya sudah mendapatkan nutrisi-nutrisi yang lengkap. Jadi menurut saya bukan hanya aman Bu Astrid ya, ibu hamil dan menyusui kita sarankan konsumsi propolis, ya. Tinggal nanti bermain di dosisnya berapa itu saja. Nah gitu. Ya. Karena memang saya sendiri kan memiliki pengalaman yang berulang, karena jumlah anak saya kan 7. Iya. Jadi kita memiliki pengalaman berulang bahwa selama hamil ya, istri saya mengandung anak-anak saya itu ya selalu diberi konsumsi propolis atau minum propolis gitu. Bahkan saat menyusui juga begitu. Jadi pada intinya bukan hanya aman, tapi suatu keperluan kalau menginginkan kebutuhan ya, kalau menginginkan anak-anak kita itu pertumbuhannya baik, sel-selnya kuat, dan juga perkembangan otaknya baik. Seperti itu Bu Astrid dan Sobat Sehat, yang mudah-mudahan kita terus selalu sehat gitu. Iya. Jadi buat yang ibu hamil atau menyusui nggak usah ragu ya, justru dengan konsumsi propolis sangat membantu untuk kesehatan bayi ya Pak ya. Ya bayi dan ibunya, pasti ya. Ibunya pasti, ya seperti ya. itu. Nah banyak nih Pak Rokim Sobat Sehat yang udah mulai peduli dengan kesehatan dan mereka mau mulai nih untuk rutin minum konsumsi propolis. Nah kira-kira Pak boleh nggak dijelasin berapa sih dosis yang aman untuk orang yang menjadi pemula untuk mau rutin konsumsi propolis, Pak Rokim? Iya. Ya. Bu Astrid dan Sobat Sehat semuanya yang sedang nonton podcast kali ini, bahwa konsumsi rutin propolis itu memang kita bisa menyaksikan ada berbagai keperluan di sana. Misalkan seperti menjaga kesehatan, atau kemudian ada yang ingin sembuh dari sakit, atau pada mereka yang ingin mencoba apa sih rasa propolis dan sebagainya. Betul. Nah, oleh karena itu kita penting dulu harus memahami kenapa kita harus konsumsi propolis, kan gitu dulu. Ya, kita memahami bahwa kita itu, tubuh kita itu memiliki kebutuhan yang banyak terhadap unsur-unsur dari luar. Sehebat-hebatnya manusia kalau tidak makan pasti dia akan lemas, kan begitu. Betul. Nah, kalau makan satu jenis pun ya kelamaan dia akan kekurangan unsur-unsur lain. Maka tubuh itu memerlukan namanya karbohidrat, protein, dan juga ada unsur-unsur yang tidak bisa disediakan oleh makanan kita hari-hari. Apa unsur itu? Seperti asam amino esensial, kemudian unsur-unsur vitamin, bahkan untuk menangkal radikal bebas yang masuk. Betul. Nah, unsur itu diantaranya disiapkan oleh propolis. Jadi ketika kita udah makan, kemudian udah minum rutin dan sebagainya, tetap tubuh itu memerlukan unsur-unsur mikro. Memang unsur-unsur ini diperlukannya sedikit, tapi kalau tidak ada dia akan berbahaya bagi tubuh. Seperti orang yang kekurangan katakanlah yodium ya, memang disediakan oleh garam, atau kekurangan unsur yang penangkal radikal bebas, terutama dari golongan senyawa flavonoid dan sebagainya. Maka dengan intensitas kerja, banyak polusi dan sebagainya, walaupun mungkin dia makannya banyak ya dan sebagainya, nasi banyak, ikan cukup, tapi bisa jadi tubuhnya memerlukan unsur-unsur yang tadi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, ini disiapkan oleh propolis. Jadi kita yang sehat pun itu memang harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan unsur mikro yang memang untuk kita bisa hidup lebih fit, lebih sehat seperti itu. Nah, di antara yang bisa menyiapkan kelengkapan unsur yang sangat kecil ini tapi dibutuhkan yaitu propolis tadi. Maka bagi pemula itu memang kita menyarankan ketika ingin betul-betul ya merasakan kesehatan yang prima dan sebagainya, menyarankan untuk konsumsi propolis. Betul. Tujuannya apa? Tadi melengkapi kebutuhan tubuh sehingga bisa lebih fit, kalaupun mungkin terpaksa ya dalam tanda petik sakit, tidak berlangsung lama. Nah, tidak berlangsung lama karena dengan adanya unsur-unsur yang dipenuhi oleh zat dari luar tubuh, ya terutama dari propolis itu, sel-sel itu bisa bekerja lebih apa istilahnya, lebih cepat kalau menangkal penyakit.
Nah, berapa dosis yang disarankan? Iya. Nah, itu kita kembali bahwa di dalam propolis itu sebetulnya kalau boleh disebut dosisnya itu dibatasi oleh kekenyangan. Terlalu banyak minum propolis, karena memang kan aman tadi. Betul. Ya berapapun minum propolis ya boleh, tapi kita kan menggunakan sesuai tujuan. Betul. Ya tujuannya kalau untuk jaga kesehatan, biasanya selama ini saya membaca ya literatur dari berbagai negara di Eropa, termasuk juga saya pernah membaca literatur dari Swiss, itu disarankan sekitar 0,2 atau 0,1 mili propolis yang ekstrak yang 20%, yang ekstrak 50% itu 0,1 sampai 0,2 mili. Kalau dalam bentuk tetesan seperti ini kan satu tetesnya 0,02 mili. Iya. Hitungannya seperti itu ya, Bu Astrid dan Sobat Sehat. Mungkin kalau 0,02 mili ya. Ya, kalau ngelihat propolis ini hitungannya satu tetes yang jatuh dari pipet propolis itu 0,02. Berarti kalau 0,1 dia butuhnya 5 tetes. Nah, dosis seperti itu. Nah, itu pada dosis yang dewasa. Nah, kemudian saya coba combine, kalau ngitung seperti itu nanti agak sulit dengan berat badan. Nah, jadi bagi mereka yang ingin mendapatkan vitalitas, jaga kesehatan atau sebagai pemula itu menggunakan setengah tetes per kilogram berat badan. Setengah tetes. Setengah tetes per kilogram berat badan. Jadi per hari ya Pak? Ya, misalkan berat badan kita 50 misalnya. 50 kilo. 50 kilo gitu ya. 50 kilo kalau kali setengah berarti 25 tetes. Nah, untuk jadi sehari 25 tetes bisa dibagi 10 pagi, 10 siang atau sebagainya. Atau bisa juga kalau memang terlalu berat nih harganya dan sebagainya dari propolis itu mulai dari 1/4 tetes per 1 kilogram berat badan. 1/4 tetes. Ya, jadi jatuhnya kalau berat badan kita 60 berarti 1/4-nya adalah 15 tetes. Bisa diminum 3 kali sehari. Tapi kalaupun setar dari lebih kecil lagi ya silahkan. Karena bisa jadi tubuh seseorang itu mereaksi terhadap propolis beda-beda. Beda-beda ya? Ya, beda-beda. Ya, karena di dalamnya kan metabolisme tubuh setiap personal itu berbeda. Termasuk tuntutan kerja dan sebagainya berbeda. Karena itu mungkin ada yang mulai dari 5 tetes. Dipersilahkan. Jadi memang kalau pemula kita sarankan minumnya itu kalau yang dewasa adalah 5 tetes 2 kali sehari. Pagi malam, dan malam. Nah, bagusnya kapan minumnya? Kan itu muncul pertanyaan tuh. Betul. Propolis itu akan sangat baik diserap oleh tubuh kita apabila sebelumnya perut kita kosong. Jadi kita menyarankan kepada para pengguna pemula minumnya 5 tetes, kemudian dicampurkan dengan air hangat sekitar 100 ml diminum pagi sebelum sarapan dan malam saat akan tidur. Nah, itu disarankannya seperti itu. Untuk yang pemula yang mungkin belum ada keluhan sakit. Kalau ada asam lambung atau GERD aman nggak? Nah, itu kalau ada keluhan sakit nanti kita bahas berbeda ya. Boleh. Jadi pemula yang untuk menjaga kesehatan supaya fit dan sebagainya bisa mulai minum dari 5 tetes 2 kali sehari. Pagi sebelum sarapan, malam saat akan tidur. Sebelum tidur ya? Sebelum tidur, gitu. Seperti itu Bu Astrid ya. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan lagi ya terkait dengan kalau sudah penyakit dan sebagainya. Seperti itu. Apa-apa, nanti kita bahas ya. Iya. Ada sobat sehat yang punya alergi terhadap produk turunan lebah. Ya, ada orang yang alergi madu ya Pak Rokim ya. Nah, bagaimana dengan waktu orang ini sobat sehat udah tahu mungkin ada alergi terhadap turunan lebah yaitu madu. Bagaimana dengan konsumsi propolis? Apakah bisa dengan dosis yang aman berapa tetes, Pak? Di dalam beberapa penelitian propolis itu bisa membantu kita untuk mengatasi alergi. Oh, bisa ya? Bisa. Cuma memang di situ yang harus kita terangkan bagaimana cara minumnya. Betul. Nah, yang pertama pada para pengguna atau sobat sehat yang ingin konsumsi propolis tapi takut alergi, silakan dites saja, dioleskan propolis itu di kulit seperti ini. Di kulit langsung ya Pak? Dicari kulit yang paling sensitif ya, misalkan bagian lengan sini, kemudian bagian leher yang kira-kira sensitif. Nah, lalu dilihat
setelah sekian 15 menit atau setengah jam, apakah ada tanda-tanda alergi, gatal atau merah panas dan sebagainya. ruam ya. Nah, bisa seperti itu. Nah, itu kalau bagi yang misalkan saya ada alergi terhadap produk lebah, ini minum propolis alergi atau tidak? Ya udah tes saja. Nah, kalau tidak muncul gejala alergi, berarti dia bisa mengkonsumsi propolis. Kemudian kalau muncul gejala alergi, apakah dia tidak langsung memutuskan untuk katakanlah, oh saya nggak bisa minum propolis? Jawabannya tidak. Jadi pada alergi maka dia bisa minum propolis dengan dosis yang rendah dulu. Dalam hal ini penyesuaian. Bisa 1 tetes saat minum awal, kemudian 2 tetes dan seterusnya. Dan perlu disampaikan kepada mereka yang alergi terhadap produk turunan lebah dan alergi terhadap propolis, sebetulnya mereka punya satu kesempatan, yaitu kalau ada penyakit dia bisa minum propolis dengan dosis yang lebih rendah dari yang lain. Gitu, karena dia kan sensitif terhadap propolis gitu, sel-selnya. Begitu dia minum propolis, ya penyakitnya misalkan ada di sel-selnya lebih sensitif pada dosis kecil. Jadi pada yang bersangkutan justru peluangnya lebih hemat propolis. Tetesannya nggak banyak? Iya, nggak banyak. Kalau misalkan orang yang nggak alergi itu harus minum 10 tetes, dia mungkin cukup 3 tetes. Nah, gitu yang harus dipahami tuh. Karena ada sensitivitas sel tubuh dia terhadap propolis. Begitu juga ketika diberikan propolis, sel tubuh dia bisa bekerja lebih baik pada dosis yang lebih kecil. Artinya, pada mereka yang alergi terhadap propolis, satu sisi mungkin dia jaga minum propolisnya supaya jangan terlalu banyak. Sisi lain dia bisa menterapi dirinya terhadap mungkin ada kecapean, lelah, atau penyakit dengan dosis yang lebih sedikit. Gitu. Bisa seperti itu. Nah, proses kenapa bisa seperti itu? Karena propolis itu kan unsurnya dari berbagai jenis tanaman. Karena bisa jadi si pengguna ini atau mungkin di antara sobat sehat ada alergi terhadap satu jenis tanaman saja. Tapi jenis tanaman yang lain dia tidak alergi. Dan yang ada di dalam propolis itu kan berbagai macam nih. Nah, yang perlu disesuaikan alergi terhadap satu jenis tanaman ini. Maka dia minum dosis rendah dulu, kecil dulu. Nah, bisa juga yang alergi itu mungkin tidak minum secara rutin. Gitu ya. Tetapi kalau ada sakit dia minum, boleh seperti itu. Nah, cuma memang dari penelitian ini terjadinya jarang. Ya, terjadinya ada yang alergi terhadap produk lebah itu jarang. Jarang sih. Jarang di tempat kita. Kenapa? Hari-hari kita sudah bersentuhan dengan apa yang disebut dengan getah tanaman. Betul. Ya kan? Betul. Ada yang masakan brokoli, ada masakan kol, ada lalap kubis dan sebagainya kan. Di kita itu hari-hari udah terbiasa gitu. Kecuali mungkin yang orang Eskimo yang biasa daging dan sebagainya itu bisa jadi ada alergi. Tapi pada intinya di tempat di mana penduduknya itu sering bersentuhan atau konsumsi makanan dari hasil-hasil tanaman, dia cenderung alerginya kurang. Nah, seperti itu. Gitu ya. Gitu. Ya, jadi 5 tetes ya Pak Rokim ya untuk pemula. Untuk nyaman ya. Kalau yang alergi jadi bisa dites dulu ya. Jadi kalau mungkin kita ragu nih propolis buat saya alergi, ya udah cari letak kulit sensitif ya, bisa di lengan bagian bawah. Kemudian ditunggu 15 menit ada memerah atau tidak. Kalau memerah berarti dia alergi. Nah, kalau alergi dia cukup minum dosis rendah. Rendah 1 tetes ya, 1 tetes, 2 tetes bisa ya. Seperti itu. Oke. Gitu. Nah, Sobat Sehat juga ada yang bertanya nih Pak Rokim, bagaimana dengan Sobat Sehat yang sedang dalam proses pemulihan dari sakit Pak? Untuk dosisnya itu aman atau tidak? Terus karena baru pemulihan dari sakit kan pasti minum obat yang lain ya, bisa dari dokter atau apa. Nah, bagaimana propolis ini apakah bisa Pak dikonsumsi bersamaan atau bagaimana caranya Pak Rokim? Propolis itu di dalam beberapa hasil penelitian disebutkan memiliki efek sinergistik. Sinergistik itu sinergi atau membantu. Membantu apa? Membantu kinerja dari herbal atau obat medis yang kita konsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena sebetulnya propolis itu kalau kita minum, dia bekerja pada sel tubuh kita untuk kemudian meningkatkan kinerja sel itu. Itu satu sisi. Nah, kalau dia bekerja pada sumber penyakit kayak ke bakteri, kemudian ke jamur atau ke sumber radikal bebas, dia melemahkan. Jadi satu sisi dia menguatkan kinerja sel, sisi lain dia melemahkan musuhnya. Itu kinerja propolis. Wow, luar biasa. Nah, ini ya dari berbagai data yang ada ya seperti itu. Nah, kalau kemudian orang yang sedang dalam pemulihan ini minum propolis, apa yang terjadi? Ya. Ya. Gimana, Pak?
sel ini menguat, dia minum propolis, sumber penyakitnya melemah. Dan sementara sisi lain ada yang memukul atau kemudian membuat hancur si sumber penyakit itu, yaitu obat medis. Nah, ketika seperti itu, maka dia akan mempercepat kesembuhan. Jadi mungkin masa recovery dari penyakit sebulan, kalau minum propolis bisa lebih turun. Kenapa? Ya. Di satu sisi sel dikuatkan, artinya kalau ada dampak negatif dari obat medis, sel ini kuat tahan. Ya. Nah, sementara dampak terhadap menekan sumber penyakit kepada biotik, kepada bakteri dan sebagainya, dia melemahkan. Nah, setelah lemah dipukul lagi oleh obat medis seperti itu. Jadi malah kita menyarankan pada mereka yang baru sembuh atau kemudian baru pulang dari rumah sakit, baru selesai terapi, itu silakan konsumsi propolis. Dipersilakan, cuma nanti kan bicaranya dosis. Nah, dosis itulah yang kemudian masing-masing orang berbeda. Mungkin kalau satu orang misalnya baru sembuh dari penyakit, saya minum 3 tetes kok jadi agak tambah nyenyak tidur atau kemudian agak tambah lemas, ya sudah dosisnya dikurangi. Nah, kemudian itu tinggal disesuaikan di situ saja. Jadi pada mereka yang pemulihan, biasanya kan pasca operasi ya. Betul. Mungkin kalau ibu-ibu itu kan ada yang operasi sesar, ada yang punya operasi kecelakaan, atau juga yang sembuh dari misalkan DBD, kemudian tipus ya dan sebagainya. Itu biasanya kalau pulang itu siapkan madu. Ya, sebagai sumber energi ya, kemudian ada propolis, ya diteteskan aja propolis ke air madu yang hangat. Kalau madu nggak ada bisa teh manis dan sebagainya. Teh manis, ya. Karena nanti si propolis ini tadi ketika diminum dia akan menguatkan sel dan melemahkan musuh sel. Nah, seperti itu. Nah, biasanya ini juga saya sarankan Bu Astrid kepada mereka yang sedang kemoterapi pada kasus pasien kanker. Jadi kemoterapi itu kan membunuh sel kanker, tapi jangan lupa sel inangnya juga bisa terkena dampak dari kemoterapi. Ya kan? Betul, Pak. Ada yang karena itu sejak lama ya ketika saya mulai mengenalkan propolis diamond itu, kalau ada yang pasien kanker harus di kemo, kita anjurkan nggak apa-apa. Itu bagian dari mempercepat proses kesehatan dia. Tetapi tolong minum propolis. Karena apa? Dia akan mengurangi, bahkan menekan sekecil mungkin dampak negatifnya. Kan biasanya rambut rontok gitu ya, seperti itu. Silakan minum propolis. Kalau kemonya berat, minum propolisnya banyak. Gitu. Misalnya kemonya habis kemo tuh lemes dan sebagainya, udah minum 10 tetes, 15 tetes seperti itu. Disesuaikan ya. Bisa sesuaikan. Karena dengan seperti itu musuh dari sel kankernya tadi diserang 2 kali, diserang oleh kemonya, aktivitas kemoterapi, dan juga diserang oleh propolis, tapi selnya dikuatkan oleh propolis. Nah, jadi bagi yang recovery, yang baru bangun dari sakit, silahkan minum propolis, cuma dosis atur aja sendiri. Bisa 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, tergantung enaknya. Jadi misalkan nih, kok bisa seperti itu, bisa beda-beda? Betul, bisa beda-beda. Karena setiap orang itu selnya berbeda-beda ya setelah pasca sakit. Saya minum 2 tetes, kalau ternyata tubuhnya sudah merasakan lebih enak, lebih baik, ya sudah, berarti cukup 2 tetes. Kalau misalkan kan ada yang pasca kemo atau pasca sakit itu, dia masih lemas, minum 3 tetes belum terasa, ditambahin lagi. Propolis seperti itu. Berkala ya Pak? Iya, rutin seperti itu. Nah, jadi justru tadi ya, kalau kita bicara propolis apakah aman atau tidak, bukan hanya aman, memang diperlukan pada mereka yang pasca sakit. Ya, pasca sakit itu diperlukan. Nah, inilah yang di dalam dunia kesehatan itu sering disebutkan begini. Kalau obat lain tidak sampai terhadap proses penyembuhan, maka propolis sampai. Seperti itu. Nah, ini yang ada ya selama ini, yang bisa jadi orang belum memahami ini. Jadi bagi mereka yang sehat silahkan, bagi yang yang pasca sakit juga, bagi yang sakitnya juga nggak ada masalah. Misalkan pilihannya saya tidak mau konsumsi obat medis karena setelah saya baca ada beberapa yang negatif terhadap tubuh saya, sudah silakan, nggak apa-apa pakai propolis gitu. Seperti itu. Cuma memang kalau ingin ada kesembuhan lebih cepat, ya nggak apa-apa kita menggunakan obat medis dalam rangka untuk mempercepat melawan sumber penyakit yang ada dalam tubuh kita. Nah, seperti itu. Wow, luar biasa ya Pak Rokim ya. Sobat sehat harus tahu bahwa propolis justru akan bersinergi ya Pak ya dengan obat yang diberikan. Nah, pertanyaannya, apakah waktu konsumsinya itu ada jeda nggak Pak Rokim? Apa setengah jam atau 1 jam atau bersamaan dengan obat medis? Nah, karena sifatnya sinergistik tadi, lebih disarankan kepada mereka yang
sedang sakit dan konsumsi obat Iya, medis, iya. kemudian yang baru sakit dan kemudian masih konsumsi obat medis, ya baru sembuh dari sakit, Iya. itu kita sarankan propolis diminum lebih dulu. Oh, berarti propolis Ya, jadi diminum dulu, lebih dulu ya. sekitar 1 sampai 2 jam. Oh, jedanya ya, Jedanya 1 sampai 2 seperti itu. jam. Fungsinya buat apa? Ya tadi, jadi istilahnya supaya sel-sel itu kalau dikasih obat medis yang kimiawi buatan itu memperberat kinerja tubuh, kinerja sel, dia sudah dipersiapkan dibentengi propolis seperti itu. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada bakteri-bakteri yang susah dilemahkan, dia sudah mulai dilemahkan oleh propolis. Nah, di dalam saya memang berlatar belakang pertanian ya, Bu Iya, Astrid. iya. Jadi di dalam serangan terhadap organisme, apa yang disebut dengan bisa pada tanaman, bisa pada hewan dan sebagainya, itu ada yang disebut dengan efek resurgensi. Resurgensi itu begini. Misalkan ya tubuh kita ini diserang bakteri, katakanlah 1000 bakteri. 1000 macam bakteri. Ya, 1000 aja jumlahnya. 1000, Misalnya bakteri A 1000 Ya, nyerang 1000. kita. Akhirnya kemudian kita menjadi sakit dengan 1000 itu. Ya. Nah, kemudian kita minum obat medis. Minum obat medis, maka setelah kita minum, yang 1000 itu mati 900. Nah, mati 900, kita jadi sehat. Tapi menyisakan 100. Masih ada 100. Masih ada 100 Bakterinya. bakteri tadi. Nah, yang 100 ini sudah tahan terhadap dosis dari obat medis tadi. Nanti yang 100 ini berkembang lagi. Karena bakteri berkembang lagi. Berkembang menjadi 1000 lagi. Kemudian kita jadi sakit lagi. Jadi sakit lagi. Kita minum obat dengan dosis yang sama seperti itu, maka yang 1000 ini nggak mati. Iya. Karena sudah tahan dulu, udah punya pengalaman. Udah resisten ya. Ya, disebutnya resurgensi. Nah, yang kemudian kita tambah lagi dosisnya kan, jadi 2 kali lipat. Ketika 2 kali lipat, matilah katakanlah 950. Sisa 50, Masih yang ada 50 itu. 50. Maka di dalam dunia antibiotik dan sebagainya itu, orang itu kalau sering minum antibiotik, dosisnya akan terus bertambah. Iya. Karena bakterinya atau penyakitnya itu menguat terus-menerus Iya. gitu. Nah, ketika dia minum propolis, maka yang 50 tadi, yang tadi bertahan, dia menjadi lemah. Kembali menjadi lemah. Gitu, menjadi lemah, dilemahkan oleh propolis. Maka ketika dia minum pada dosis yang awal dulu, dia akan sembuh. Oh. Jadi seperti itu. Jadi propolis itu disebut efek sinergistik, dia bisa menekan, jadi bisa menjadikan si yang nyerang tubuh kita ini menjadi lemah. Nah, jadi mungkin juga nih, ya mungkin ada juga sobat sehat yang kalau pusing minum katakanlah obat yang mengandung paracetamol tuh Iya, harus yang 500 mg atau 1000 gram. Aduh, saya kalau minum terus seperti ini, jangan-jangan nanti saya tergantung obat. Bisa di stop dulu, minum propolis. Oh. Minum propolis mungkin sebulan, minum propolis 5 tetes gitu ya, 2 kali sehari. Nanti kalau dia pusing, pakai dosis yang lebih rendah. Enggak 500 gitu ya. Enggak 1000 misalnya, Enggak 1000, kebalik lagi ke 500. ya. Bisa seperti itu. Oh. Jadi kelebihan-kelebihan propolis ini memang tidak diketahui oleh semua orang ya. Iya. Jadi termasuk mungkin sobat sehat ada yang ketergantungan terhadap obat ya, kalau pusing harus minum 2 tablet, 3 tablet supaya tidak berbahaya pada unsur pada organ tubuh dia yang lain, maka kita saranin minum propolis agar balik lagi. Balik lagi ke dosis ya. Kalau dulu saya perasaan kalau pusing cukup minum 1 tablet aja sembuh. Sekarang harus 3 misalnya seperti itu. Iya. Nah, daripada seperti itu udah minum propolis aja. Nanti dia bisa balik ke dosis yang normal seperti itu. Oh, gitu ya, Pak. Ya, seperti itu ya Bu Asin. Jadi yang pasca sakit yang jadi istilahnya memang kita tidak kontra ya dengan pengobatan medis. Pengobatan medis itu diperlukan karena ada beberapa hal yang tidak hanya tidak pakai herbal ya, tapi memang ada yang harus segera selesai kan, misalnya ini segera sembuh. Tapi untuk bersinergi maka bisa mengkonsumsi propolis. Oke. Ya seperti itu Bu Astrid. Ya, terima kasih ya Pak Rokim ya untuk jawabannya ya, sangat ngebuka wacana kita lebih dekat lagi ya dengan propolis ya. Nah, banyak nih sobat sehat juga nih Pak Rokim yang bertanya tentang minum propolis nih. Karena kan di botol ini kita minumnya gimana sih cara? Tadi kan kita udah sempat spill ya di tetes ya. Nah, di tetesnya tuh boleh dicampur di minuman apa aja? Apakah boleh di teh, kopi, di susu, atau ada sekarang juga kan varian propolis yang modelnya di spray ya, disemprot. Nah, dengan propolis diamond ini bagaimana cara minum yang efektif dan bisa menjadi baik untuk kesehatan kita, Pak Rokim?
Bu Astri dan Sobat Sehat, Propolis Diamond itu memang kan kita kemas di dalam botol yang mini ya. Iya, mudah mini dibawa ya kemana-mana ya. 6 mili ini. Iya. Sebetulnya pengemasan ini juga namanya kita mengikuti produk dari Eropa dan sebagainya. Kenapa mereka juga ngemas istilahnya sesuai dengan pasar di mereka. Betul. Nah, kemudian kita coba dalami, karena dengan kemasan yang mini, propolis itu menjadi mudah dibawa kemanapun. Betul. Lewat di kantong, mungkin di tas, atau kemudian simple ya, Pak. Kalau berkendara dimasukkan ke dalam dashboard mobil dan sebagainya seperti itu. Nah, artinya memang kalau dulu pernah kita buat itu ada anekdot ya, dengan membawa propolis segala kebutuhan kesehatan itu bisa diatasi. Misalkan ya, kalau kita di jalan agak pusing-pusing gitu seperti itu, ada propolis, ya udah teteskan aja propolis. Ya kalau ada air hangat ke air hangat, kalau nggak ada air hangat air dingin, kalau ada air teh ke air teh, kalau nggak ada sama sekali ya teteskan langsung. Nah gitu. Jadi pilihan kemasan kecil ini sebetulnya bisa dibawa propolis itu kemanapun menyertai kita. Supaya tadi, jadi kalau kita butuh propolis, tidak ada media untuk melarutkan, ya air hangat nggak ada dan sebagainya, tapi kita lagi agak berat dan sebagainya. Pusing gitu ya. Mungkin juga ada yang sedang naik gunung, tiba-tiba digigit lipan atau seperti apa gitu, dia bisa minum gitu. Oh gitu. Nah, mungkin kita tunggu nih ada yang nyiapin. Nyiapin biar lebih ini lagi ya. Iya. Jadi saya coba jelaskan dulu ya Bu Astrid. Mungkin ada yang sudah dibuka ya Bu Astrid yang itu di depan. Itu. Jadi saya jelaskan dulu bahwa Sobat Sehat, jadi dengan kemasan yang sengaja kita rancang kecil ini, memang propolis itu bisa dibawa kemanapun. Betul. Cuma memang ada juga karena ini harganya relatif premium, katanya udah disimpan di rumah saja. Tapi kalau saran saya sebagai yang dulu pernah di 2002 ya menginisiasi propolis di Indonesia, itu memang ini disarankan dibawa kemana kita pergi. Nah, kalau tidak ada air sama sekali, misalnya kita membutuhkan diantaranya sebab-sebab membutuhkan propolis itu kita pusing, atau mungkin ada demam, atau bisa jadi ada ya kecelakaan kecil. Ya, misalnya kecelakaan kecil itu kalau sedang bersepeda jatuh dan sebagainya, itu bisa konsumsi propolis dengan tujuan untuk meredakan rasa sakit dulu di awal. Bu Astrid dan Sobat Sehat, untuk konsumsi propolis berapa tetes dan seperti apa, yang biasanya saya sarankan itu bisa ya dengan konsumsi ditetes langsung, karena itu memang kemasan kecil ini sengaja kita siapkan untuk bisa dibawa ke mana-mana. Jadi kalau tidak ada air atau media untuk pengenceran, itu bisa diteteskan langsung. Saya sendiri meneteskan itu di bawah lidah, yang biasa saya sarankan gitu. Nah, di bawah lidah itu bisa 2-3 tetes sampai 5. Memang pahit ya, kalau belum biasa itu akan getir banget ya rasanya. Getir seperti itu. Nah, tapi kalau memang biasanya kalau orang yang udah biasa akan mudah konsumsi di bawah lidah itu, karena udah biasa banget ya. Anak-anak saya juga begitu, kadang ya dia pakai pipet langsung. Nah, kemudian bisa juga diteteskan ke air bening. Bening. Yang paling utama, yang saran utama itu konsumsi propolis itu diteteskan ke air bening hangat. Hangat ya. Hangat yang sekitar 50 derajat lah seperti itu. Diteteskan. Tadi kalau kita misalkan mau minum 3 tetes, ya teteskan 3 tetes, 1, 2, 3 seperti itu. Itu lalu kemudian kita aduk ya, bisa pakai sendok plastik seperti ini. Baru kemudian kita minum. Bisa juga pakai sendok logam. Boleh ya? Boleh, nggak ada masalah. Nanti mungkin di episode tertentu ya kita akan bahas ya berkaitan dengan sebaiknya mengaduk propolis pakai yang mana seperti itu. Nah, kemudian bisa juga dicampur ke teh manis ya seperti ini. Ya tinggal nanti kita teteskan sesuai dengan keinginan kita, seperti itu bisa 3 tetes. Bisa juga ke kopi Bu Astrid dan Sobat Sehat, diteteskan sesuai selera, atau bisa juga ke media lain, bisa jus, bisa juga susu ya. Formula bisa nggak Pak? Bisa, boleh. Susu formula boleh, bisa ya. Atau bisa juga ke madu ya, ini yang agak istilahnya mencocokkan dengan
dengan produk lebah yang lain. Iya, Jadi madu dituangkan ke air hangat seperti ini. Iya. Nanti diaduk ya, kemudian di cairannya tadi diberikan propolis seperti itu. Nah, berbagai apa istilahnya media, selama media itu disukai oleh pengguna propolis, silahkan saja. Jadi sebetulnya propolis bebas dikonsumsi, mau dicampur, bahkan dicampur makanan pun ya boleh, misalnya dicampur bubur itu juga boleh. Seperti itu Bu Astrid. Ya. Jadi konsumsi propolis itu mana yang paling memudahkan saja. Karena memang saat kejadian, katakanlah ya, saya pernah mendapatkan info dari orang tua saya bahwa ketusuk paku. Nah, karena harus buru-buru dia harus minum. Kemudian si lukanya tuh dioleskan propolis seperti itu. Berarti Gitu. gini, Kang Rokim, Pak Rokim, bagaimana dengan sobat sehat yang lagi nongkrong di kafe, kopi-kopi kekinian gitu, bisa juga dicampur propolis? Boleh, silakan. Dalam kondisi dingin juga boleh Iya, ya? boleh. Wow, luar Jadi biasa istilahnya banget ya. memang cuma memang untuk yang paling ideal yaitu di air bening hangat. Air bening Tapi hangat, ya. yang lain juga ya silahkan, karena kan tergantung kondisi. Jadi jangan sampai nanti kita lagi perlu propolis segera nyari dulu air panasnya, airnya nggak ketemu kan, seperti itu. Seperti itu Bu Astrid. Jadi apapun minumannya bisa dicampur dengan propolis ya. Betul. Jadi sobat sehat nggak usah ragu, tetap konsumsi propolis yang satset. Botolnya simple, mudah dibawa kemana aja. Apapun minumnya, tinggal ditambahin propolis, aman ya. Tubuh semakin sehat bersama propolis. Ya, kali ini kita sudahi dulu podcast kita. Terima kasih banyak Pak Rokim. Banyak sekali hal-hal baru yang tadinya kami nggak paham, tapi sekarang Sobat Sehat juga jadi paham pastinya ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. See you Sobat Sehat.